menyaksikan Business Talk, saudara. Kita lanjutkan diskusi kita dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pak Airlangga tadi menyinggung kembali soal ekspor dan harga komoditas yang memang baik dan cukup menguntungkan untuk nilai ekspor kita. Tetapi satu sisi, kalau kita lihat juga harga minyak naik di atas $70.000 per barel. Apakah ini juga tidak akan menekan ekonomi kita? Ya, tentu kita lihat kalau terkait dengan harga oil yang berkaitan langsung, salah satunya yang masih tersubsidi adalah solar. Dan kita menggunakan biosolar 30%. Dan yang paling penting itu adalah kemarin juga terjadi kenaikan harga kelapa sawit yang di atas $1.000 per ton. Sempat naik maupun turun sedikit. Dan dengan kenaikan harga BBM ini atau solar ini, maka yang kita lihat adalah delta perbandingan antara kenaikan harga BBM dengan harga solar. Nah, pada saat deltanya itu mengecil, maka itu memberikan keuntungan kepada kita karena itu akan disubsidi oleh BPDP sawit. Sehingga kebutuhan dananya dengan delta yang sekarang ini masuk dalam range, sehingga kita sampai akhir tahun diperkirakan ini masih akan sustain. Nah, ini akibat daripada kita menggunakan kebijakan 30%. Jadi kebijakan B30 itu ada dua sisi yang kita tangani. Satu adalah menekan ketergantungan terhadap oil, dan khusus solar ini kita sudah tidak import lagi, sehingga dipenuhi sepenuhnya di dalam negeri. Kemudian yang kedua, tentu dengan digunakannya biodiesel meningkatkan demand terhadap CPO, dan ini tentu para pekerja akan dipekerjakan, dan nilai tukar petaninya baik dari hasil ini, sehingga multipliernya bagus. Oh, artinya dengan konsistensi angka yang di atas $70 per barel ini tidak begitu menjadi ancaman besar ya, Pak? Ya, artinya khusus dengan kebijakan biodiesel kita bisa mempunyai bumper untuk hal tersebut. Berbeda kalau kita tidak punya B30, di mana kita harus import. Sehingga ini importnya akan meningkat. Saya kembali ke masalah pemulihan ekonomi, Pak Menteri. Ini kan kalau kita lihat kebijakan pemerintah itu sudah pro-growth dan juga pro-poor gitu ya. Lantas bagaimana memastikan bahwa semua kebijakan juga pro-health? Jadi pertama pemerintah sudah melihat bahwa penanganan ekonomi itu tidak bisa lepas dari penanganan kesehatan, terutama pandemi COVID. Dan di tahun ini pandemi COVID itu memaksa kita untuk memperbaiki sistem kesehatan kita. Nah, salah satu yang untuk itu tentunya dari sektor kesehatan. Nah, tentu kita membutuhkan fasilitas rumah sakit yang lebih siap untuk menangani pandemi, di mana kita sekarang mendorong dari pusat agar 40% rumah sakit disediakan untuk penanganan COVID. Itu yang pertama. Kedua, tentu untuk kesehatan kita harus di sisi hilir itu menyediakan vaksin. Dan pemerintah sudah menyediakan vaksin sampai akhir tahun sebesar 436,4 juta dosis. Dan di bulan Agustus diharapkan ada 74 juta. Sehingga rate daripada vaksinasi di bulan Agustus ini bisa 2,5 juta per hari targetnya. Kemudian pemerintah masih mengadakan di bulan September 86 juta, kemudian di Oktober 58 juta, November 56 dan Desember 58. Itu perencanaan kedatangan vaksin. Sehingga pemerintah sadar bahwa untuk penanganan ini adalah vaksinasi menjadi kunci. Nah, itu dari sisi hilir. Dari sisi hulu, tentu pemerintah mendorong prokes menggunakan masker. Jadi menggunakan masker itu untuk penanganan di hulu. Nah, tentu sesudah itu kita juga harus menyediakan obat-obatan, dan tentu ini menjadi hal obat-obatan itu untuk yang isolasi mandiri ataupun untuk yang di dalam perawatan. Nah, keseluruhannya itu disiapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu tadi saya mengatakan pagunya 215 triliun. Jadi Pro Health itu sebetulnya mendapatkan anggaran besar dari program-program prioritas itu. Kesehatan 214, perlindungan sosial 186, UMKM 162 triliun, prioritas lain termasuk padat karya 117 triliun,
dan insentif usaha 62 triliun. Jadi Pro Health itu dapat anggaran yang terbesar dalam klaster pemulihan ekonomi dan penanganan COVID ini, Mbak. Oke, tapi menyambung tadi yang Pak Menko menyatakan soal ketersediaan vaksin ini, kalau kita lihat ada beberapa daerah sudah melaporkan kosong stok vaksinnya. Lantas bagaimana kita menjaminkan apalagi target herd immunity-nya tercapai di akhir tahun, Pak Menko? Ya, kembali kita ini dari bulan Januari sampai bulan Juli kemarin itu kumulatif vaksinnya kira-kira 90 juta. Ya. Jadi vaksinasinya yang sudah divaksinasi tadi sudah disampaikan jumlahnya sekitar 70 juta, sehingga kita berharap dalam 1 bulan ini kita akan genjot lebih banyak lagi. Dan setiap saat kita bisa meningkat karena ketersediaan vaksin. Jadi artinya baik itu TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, kemudian juga BKKBN, dan pemerintah daerah sudah mempunyai kesiapan infrastruktur untuk melakukan vaksinasi. Oke, baik, itu jaminan dari pemerintah ya Pak. Lantas saya ke upaya pemulihan Pak Menko ini, kalau kita lihat salah satu penopang ekonomi kemarin itu sektor perdagangan dan reparasi yang ternyata komponen utamanya adalah industri otomotif. Nah ini kita ngomongin soal diskon pajak PPNBM itu mendorong konsumsi Pak Menko. Nah bagaimana jika relaksasi ini berakhir atau pemerintah akan terus memperpanjang insentif ini? Insentif perpajakan semua diberlakukan sampai bulan Desember. Tidak ada tawar-menawar lagi. PPNBM, kemudian juga untuk PPN properti ditanggung pemerintah, ditambah lagi PPN ditanggung pemerintah untuk sektor retail. Jadi tentu dengan diberlakukannya ini bisa mendorong sektor real. Kita ketahui antara manufaktur dan sektor perdagangan itu adalah hulu hilir. Oke. Tidak bisa dipisahkan. Jadi pada saat kita genjot untuk sektor industrinya, otomatis perdagangannya akan jalan. Jadi kalau kita dorong sektor otomotif, maka perbengkelan, reparasi dan yang lain juga akan jalan. Tapi demikian pula kalau sektor properti, nah itu mulai dari industri hulu, pabrik baja, pabrik semen, sampai dengan jasa konstruksi akan tumbuh. Tapi kemungkinan memperpanjang insentif tersebut untuk PPNBM masih akan dipertimbangkan atau tidak? Semua berlaku sampai Desember. Semua sampai Desember, oke baik. Pak Menko, ini pertanyaan berikutnya soal di sektor perbankan, tetapi saya mau undang dulu Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Darmawan Junaidi, untuk bergabung membahas hal ini. Selamat malam, Pak DJ. Selamat malam, Mbak Ilana. Selamat malam, Pak Menko. Malam, Mbak Darmawan. Ya, baik. Saya undang Pak DJ karena ini berkaitan sama sektor perbankan. Pak Menko, pertanyaan saya, salah satu agen pemulihan ekonomi kan sektor perbankan. Tetapi kalau kita lihat kan sekarang itu ada restrukturisasi kredit akibat pandemi. Nah, bagaimana upaya pemerintah membantu perbankan menghadapi restrukturisasi kredit ini? Ya, tentu pemerintah melihat bahwa situasi perbankan, terutama Himbara, sekarang likuiditasnya sedang bagus. Ya. Kemudian yang kedua tentu pemerintah sudah berbicara dengan OJK untuk memperpanjang POJK 48 terkait dengan kemudahan untuk restrukturisasi yang sekarang sampai dengan 31 Maret 2022. Nah kami sudah minta sampai dengan 31 Maret 2023. Nah tentu kita menunggu keputusan daripada OJK. Nah, kemudian tentu pemerintah juga punya program khusus untuk di sektor usaha kecil menengah. Pemerintah memberikan kur bunga rendah, di mana 3% itu bunganya disubsidi oleh pemerintah. Dan pemerintah juga memberikan penyaluran dana yang sampai tanggal 16 Juli disalurkan kredit melalui Himbara 406,64 triliun. Dan tentu dengan juga tadi saya sebut KUR, itu plafonnya sudah naik ke 285 triliun. Ya. Dan sekarang realisasinya sekitar 51,96%, ataupun 148 triliun. Jadi artinya dari kalau sektor UMKM ini bergerak, sektor usaha yang di atas menengah ini yang masih membutuhkan restrukturisasi, kita lihat ada beberapa sektor yang memang perlu penanganan secara khusus. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Baik, kalau gitu saya ke Pak DJ. Pak DJ ada yang mau disampaikan ke Pak Menko atau mungkin pertanyaan?
Kami sangat apresiasi dan berterima kasih karena memang dukungan dari pemerintah dan juga otoritas moneter sangat positif. Tadi disampaikan Pak Menko terkait dengan bantuan ataupun peningkatan untuk KUR itu juga sangat membantu karena kami lihat untuk UMKM dan juga KUR ini tidak hanya di sisi supply tapi lebih banyak untuk mendorong di sisi demand karena kalau di perbankan kita melihat fungsi intermediari kami adalah penyaluran kredit. Tadi disampaikan Pak Menko juga kondisi likuiditas sangat mendukung. Ada dukungan BI juga yang selalu standby di pasar. Jadi menurut kami ini untuk ke depan kita sangat dalam posisi yang optimis kondusif ya. betul. Ya. Oke, baik Pak Menko, terima kasih banyak telah bergabung di Business Talk. Tadi kalau kita lihat memang konsistensi pemerintah soal bagaimana memiliki program-program yang tidak hanya mengejut ekonomi, tetapi juga for health, itu yang paling penting karena kalau masyarakatnya sehat, ekonominya juga kuat gitu ya Pak Menko ya? Ya, setuju. Baik. Makanya kemarin kita bikin gelar buah Nusantara. Makan buah menambah imun. Iya, siap. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Menko telah bergabung di Business Talk. Sehat-sehat selalu, selamat menjalankan tugas kembali. Selamat malam. Dan saudara, setelah ini jangan kemana-mana, kita akan tanyakan perspektif Bank Mandiri soal bagaimana ramalan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tetap di Business Talk.